Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammad Isdian Jepang. Kali ini saya akan menjelaskan paradigma pembangunan agribisnis. Jadi di sini ada beberapa tahap dari paradigma pembangunan agribisnis. Yang pertama, pengertian pembangunan, dampak pembangunan, dan yang terakhir yaitu perubahan dari pembangunan tersebut. Jadi yang pertama yaitu pengertian pembangunan. Pembangunan menurut Rogers merupakan suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi luas suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material, termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan, kualitas lainnya untuk mayoritas manusia melalui kontrol yang lebih besar mereka memperoleh terhadap lingkungan mereka. Secara teoritis, pembangunan merupakan upaya menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga direncanakan senantiasa bersifat ide-ide pemberantasan inovasi. Program pembangunan bersifat fisik, misalnya pembangunan infrastruktur, sedangkan program pembangunan yang bersifat non-fisik, misalnya pembangunan substruktur, pemberdayaan manusia. Pembangunan menurut Roger dan Schumacher merupakan suatu jenis perubahan di mana ide-ide diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih baik. Pembangunan adalah tingkat sistem sosial. Kemudian yang kedua, dampak yang diharapkan dengan adanya pembangunan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Clay Jeans, pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, perluasan wawasan manusia, meningkatnya semangat kemanusiaan, dan suntikan kepercayaan diri. Teori-teori pembangunan ekonomi menginginkan pertumbuhan pendapatan kota nasional. Ada 4 faktor yang penting. Yang pertama, akumulasi modal, dan yang kedua, sumber daya baru, yang ketiga, kemampuan teknologi, dan yang keempat, pertambahan penduduk. Pembangunan sebagai sistem perubahan sosial. Pembangunan sebagai perubahan sosial, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan upaya untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan infrastruktur dan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Akibatnya masuknya ide-ide pembaruan dan diadopsi oleh para anggota sistem sosial bersangkutan. Proses perubahan sosial biasa terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, invensi, yakni proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu difusi, yakni proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan dan dimasukkan ke dalam sistem sosial. Kemudian yang ketiga yaitu konsekuensi, yakni perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat. Jadi itulah tadi beberapa pembahasan tentang paradigma pembangunan bisnis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.